Selamat siang, kembali lagi dengan saya Siva Satina yang akan mengisi kekosongan waktu Anda dengan berita terkini. Pemirsa, isu perombakan kabinet bukan sekedar bergantian nama. Keputusan ini akan berdampak besar pada arah kebijakan pemerintah dan stabilitas politik. Kami akan menyajikan informasi lengkap mengenai spekulasi ini. Isu perombakan kabinet kembali menghangat di tengah persiapan transisi pemerintahan. Spekulasi ini mencuat seiring dengan berbagai pertemuan tokoh politik dan evaluasi kinerja menteri. Jakarta, 8 Oktober 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri dalam upacara di Istana Negara Jakarta. Komunikasi pemerintah. Ahmad Wiyagus dilantik menjadi Wamendagri. Dalam upacara yang sama, Presiden juga melantik Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Di Kementerian Dalam Negeri, dengan masuknya Wiyagus, total Wamendagri menjadi 3 orang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pembagian tugas antar Wamen akan disesuaikan dengan wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Alasan yang dikemukakan adalah beban kerja yang besar di kementerian dengan cangkupan nasional, khususnya untuk Kemendagri yang harus membina dan menguasai 38 provinsi serta 514 kabupaten kota agar pembangunan pengawasan daerah berjalan efektif. Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian pembacaan kepres pengangkatan, pengucapan sumpah jabatan yang dipandu Presiden, serta penandatanganan berita acara. Para penjabat baru kemudian menerima ucapan selamat dari Presiden, Wakil Presiden, dan tamu undangan termasuk Menteri dan pejabat tinggi negara. TKN tegaskan isu kabinet beredar sebagai asumsi spekulatif. Berbagai macam spekulasi pasti akan terjadi, termasuk spekulasi tentang daftar kabinet Prabowo Gibran. Jadi saya ingin mengatakan bahwa semua yang beredar di berbagai macam sosial media, siapapun namanya, apapun daftarnya, itu spekulatif. Kenapa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran masih menunggu keputusan realcon dari Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden untuk menjadi pemenang pemilu. Setelah itu saya kira nanti Pak Prabowo baru akan memikirkan yang lain-lain. Bahwa Pak Prabowo sudah membicarakan persoalan-persoalan pelaksanaan program apa segala macam dengan berbagai macam partai koalisi dan tokoh-tokoh, iya. Tapi apa yang beredar dalam berbagai macam pemberitaan dan media sosial tentang nama dan jabatan kementerian itu saya harus pastikan itu adalah spekulatif. Pak, kalau soal jabatan Menteri Muda yang disebut akan meniru Bung Karno, itu apakah ada pembicaraan juga di situ? Sama, semua spekulatif. Prabowo belum membicarakan itu. Isu ini terus berkembang dan menjadi perhatian publik, mengingat dampaknya yang sangat signifikan terhadap stabilitas politik dan arah kebijakan pemerintah ke depannya. Dengan demikian, berakhir sudah laporan hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetaplah bersama saya, Siva Sabrina. Selamat siang.